سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Mafahim Yajib an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma ja'a fi ta'dhimis shalihin qaulullahi ta'ala fi haqqi Yusuf alaihi salatu wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Surat Yusuf ayat 100. Tahiyatan wa takriman wa tashrifan wa ta'dhiman lahu 'alaihim. Wasujudu min ikhwatihi lahu ilal ardi yadullu 'alaihi qauluhu ta'ala wa kharru wala'allahu kana jaizan fi syar'ihim aw kasujudil malaikati li Adam alaihi salam tashrifan wa ta'dhiman wa imtithalan li amrillah ta'wilan li ru'ya Yusuf idh ru'yal anbiya wahyun. Seperti penjelasan sebelumnya, ini masuk pada judul mengagungkan di antara ibadah dan etika. Ada mengagungkan karena menyembah, ada mengagungkan hanya sebatas etika, bukan sampai menyembah. Dan termasuk dari dalil yang datang di dalam mengagungkan para sholihin adalah firman Allah Ta'ala di dalam hak Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang artinya Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya. Maksudnya kedua orang tuanya di sini adalah Nabi Yakub dan bibi Nabi Yusuf, ya. Bibi dari Nabi Yusuf, bukan ibunya Nabi Yusuf. Kalau ibunya Nabi Yusuf itu sudah meninggal ketika melahirkan anak Bunyamin, ya, Binyamin. Namun ada yang mengatakan bahwasanya ibunya Nabi Yusuf pada waktu itu, yakni Rahil, itu dihidupkan. Ini menurut Qil, untuk menyatakan terjadinya mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf. Kemudian kedua orang tuanya oleh Nabi Yusuf didudukkan di atas ranjang ataupun singgasana, ya, layaknya seorang raja. Dan kemudian mereka, ya, ayahnya juga bibinya dan juga saudara-saudaranya semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Sujud di sini adalah sujud seperti biasa itu, karena kharru itu menunjukkan memang sujud dengan meletakkan dahi. Meskipun ada yang mengatakan sujudnya itu hanya isyarat saja, yakni menghormati. Jadi sujudnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada bumi itu menunjukkan ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala wa kharru. Mungkin dulu di waktu Nabi Yusuf itu diperbolehkan bersujud di dalam syariatnya Nabi Yusuf. Atau sujudnya seperti sujudnya malaikat, yakni hanya inhina ataupun hanya menghormati saja. Istilahnya tidak sampai sujud beneran, cuma hampir seperti ruku itu, begini saja. Artinya memiringkan badan, bukan memiringkan tapi mencondongkan badan ke depan, itu namanya inhina. Tujuannya apa? Untuk memuliakan dan untuk mengagungkan Nabi Yusuf.
dalam rangka imtithal li amrillah, yakni mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan takwil daripada mimpinya Nabi Yusuf, karena mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Ini menunjukkan bahwasanya mengagungkan terhadap orang soleh, mengagungkan Nabi Yusuf ini memang ada, bahkan di dalam Al-Quran ceritanya. Tapi bukan menyembah Nabi Yusuf. Bedakan antara mengagungkan dalam rangka menyembah ataupun mengagungkan dalam rangka menghormati, ya. Tashrifan wa ta'ziman wa imtisalan li amrillah. Memuliakan, mengagungkan dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Amma nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam faqad qala Allah taala fi haqqihi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Surat Al-Fath ayat 8 sampai 9. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Surat Al-Hujurat ayat 1. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswadakum fawqa sawtin nabi. Surat Al-Hujurat ayat 2, al-ayat ats-tsalath. Wa qala ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Surat An-Nur ayat 63. Ini adalah penjelasan masalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung bahwasanya Rasulullah SAW diutus sebagai saksi, ya, sebagai saksi bahwa beliau itu telah menyampaikan risalah, saksi terhadap umatnya. Beliau memberi kabar bahagia dan peringatan, memberi peringatan. Agar apa? Agar mereka, umatnya Rasulullah SAW, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan memuliakan dan mengagungkan, ya, mengagungkan dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Jadi Rasulullah memang patut untuk diagungkan karena ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memang memerintahkan untuk mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang mukmin, jangan engkau lebih dahulu di depan Allah dan Rasulnya. Artinya jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang mukmin, jangan engkau mengangkat suaramu di atas suaranya baginda Nabi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, kalian jangan jadikan panggilan terhadap Rasul sama dengan panggilan sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Artinya jangan disamakan antara kita memanggil Rasulullah dengan memanggil teman-teman kita. Jadi di sini dijelaskan wa naha 'anit taqaddumi baina yadayhi bil qawli wa su'il adab bisabqihi bil kalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendahului baginda Nabi dengan perkataan dan su'ul adab atau jeleknya etika dengan mendahului perkataan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sahal bin Abdullah la taqulu qabla ay yaqul ay la tatakallamu qablahu wa idza qala fastami'u lahu wa ansitu wa qala nuhu 'anit taqaddum wat ta'ajjul bi qada'i amrin qabla qada'ihi fihi. Wa yuftu bi syai'in fi dzalika min qitalin aw ghairihi min amri dinihim illa bi amrihi wa la yasbiquhu bihi thumma wa'adhahum wa hadharahum min mukhalafati dzalika faqala wattaqullaha innallaha sami'un alim. Surat Al-Hujurat.
Qala Sulami ittaqullaha fi ihmali haqqihi wa tadyi'i hurmatihi innahu sami'un liqaulikum alimun bi fi'likum thumma nahahum an raf'i shauti fawqa sautihi wal jahri lahu bil qawli kama yajharu ba'dhum li ba'din wa yarfa'u sautahu wa qila kama yunadi ba'dhum ba'dan bismihi. Qala Abu Muhammad Makki ay la tusabiquhu bil kalam wa tughallidhu lahu bil khitab wa la tunaduhu bismihi nida' ba'dikum li ba'din walakin adhamuhu wa wakiruhu wa nadu bi ashrafi ma yuhibbu an yunada bihi ya Rasulullah ya Nabiyullah wa hadha ka qawlihi fil ayatil ukhra la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Surat Nur ayat 63. Wa qala ghairuhu la tukhatibuhu illa mustafhimina thumma khawwafahumullahu ta'ala bi hubuti amalihim inhum fa'alu dhalika wa hadharahum minhu wal ayah nazalat fi jama'atin atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanaduhu ya Muhammad ukhruj ilaina fadhammahumullahu ta'ala bil jahli wa wasafahum bi anna aktsarahum la ya'qilun. Sahal bin Abdullah berkata, yang dimaksud jangan mendahului baginda Nabi, maksudnya jangan mendahului berbicara. Jadi jangan berbicara sebelum baginda Nabi bersabda. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, maka dengarkanlah dan diamlah. Jadi para sahabat itu dilarang untuk mendahului baginda Nabi dan tergesa-gesa untuk memutuskan sebuah urusan sebelum ada keputusan dari baginda Nabi di dalam urusan itu. Dan para sahabat juga dilarang untuk berfatwa dengan sesuatu di dalam masalah itu seperti peperangan. Jadi sebelum ada instruksi baginda Nabi, maka para sahabat dilarang untuk memberikan instruksi mendahului Rasulullah, mendahului instruksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau hal-hal yang lain yang merupakan urusan-urusan agama, kecuali ada perintah dari baginda Nabi. Jadi tidak boleh para sahabat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendahului baginda Nabi dalam setiap urusan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingati mereka dan mengingatkan mereka untuk tidak menyelisihi hal itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya takutlah kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Imam As-Sulami berkata, takutlah kepada Allah di dalam menyia-nyiakan haknya baginda Nabi, menyia-nyiakan untuk menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mendengar terhadap apa yang kalian katakan. Ini tafsir dari Imam As-Sulami dalam menafsiri ayat wattaqullaha innallaha sami'un alim. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu terhadap pekerjaan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang mereka para sahabat untuk meninggikan suara di atas suaranya baginda Nabi dan mengeraskan suara sebagaimana mereka mengeraskan suara terhadap sebagian dari mereka. Ada yang mengatakan maksudnya jangan memanggil sebagaimana sebagian para sahabat memanggil kepada sebagiannya yang lain. Jadi harus dibedakan. Kalau kita kalau sahabat itu memanggil baginda Nabi dan memanggil sahabat, teman-teman sahabat yang lain, itu jangan disamakan. Abu Muhammad Makki berkata, jangan kalian mendahului baginda Nabi dengan bicara, dan jangan sampai kalian berkata-kata kasar ketika berbicara dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan jangan kalian memanggil namanya baginda Nabi dengan nama panggilan
ketika memanggil sesamanya. Akan tetapi baginda Nabi harus diagungkan dan harus dihormati, dan baginda Nabi harus dipanggil dengan panggilan yang paling mulia dan yang paling dicintai. Apa itu? Ya Rasulullah, bukan Muhammad, bukan seperti itu, tapi ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Itu seperti ayat yang lain yang artinya jangan kalian memanggil Rasul sebagaimana kalian memanggil sebagiannya yang lain. Artinya jangan disamakan antara memanggil baginda Nabi dengan memanggil sesamanya. Ada ulama yang lain juga menafsiri, jangan kamu berbicara terhadap baginda Nabi kecuali untuk minta pemahaman, meminta pemahaman terhadap baginda Nabi. Kalau itu dilakukan, artinya tidak beretika di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bicara kasar di depan Rasul, ataupun mendahului baginda Nabi di dalam perkataan dan lain sebagainya seperti yang telah disebutkan tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala menakut-nakuti para sahabat dengan terhapusnya amal-amal mereka. Pahala amal mereka akan terhapus apabila tidak menghormati baginda Nabi. Apabila mereka para sahabat melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ini turun di dalam sekelompok orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan memanggil baginda Nabi dengan panggilan Muhammad, ukhruj ilaina. Muhammad, keluar ke sini, ke kami. Keluarlah engkau kepada kami. Akhirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dicela orang banyak tersebut, yakni jamaah tersebut, dicela sebagai orang yang bodoh, dan orang-orang tersebut, jamaah tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dicap sebagai orang-orang yang tidak berakal. Intinya bahwasanya mengagungkan makhluk dalam hal ini adalah orang soleh, apalagi Rasul Nabi Yusuf dan juga baginda Nabi Muhammad SAW, ini memang diperintahkan, tapi bukan dalam rangka menyembah, ya, bukan dalam rangka menyembah, tapi dalam rangka ta'zim, hormat, tasyrif, memuliakan. Sehingga dengan adanya keterangan ini, kita tidak mudah untuk mengafirkan orang lain ketika ada orang lain yang mengagungkan orang soleh, mengagungkan gurunya, mengagungkan, apalagi mengagungkan para nabi, dan mengagungkan orang-orang yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diagungkan. Karena memang mengagungkan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mengagungkan para ulama, mengagungkan para solihin, itu memang diperintahkan. Sehingga ketika diperintahkan, maka mengagungkan ini tidak boleh langsung kita vonis syirik. Nah, karena banyak orang yang gegabah untuk memvonis orang lain, sesama muslim, divonis sebagai musyrik karena mengagungkan gurunya, ataupun kadang karena memuliakan orang soleh, memuliakan ulama, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.